Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Satreskrim Polres Klungkung menyita mobil bodong yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. Polres Jembrana menangkap 2 tersangka penyelundup 5 ekor penyu hijau. ...415 atlet dari 10 negara mengikuti kejuaraan judo internasional di Denpasar. Setelah sempat buron beberapa hari, Polres Jembrana akhirnya menangkap 2 pelaku yang menyelundupkan 5 ekor penyu hijau di kawasan Desa Melaya, Kecamatan Melaya. Kedua pelaku, Ahmad Sodikin dan Iko Mangsuaba, masuk dalam daftar pencarian orang. Mereka menyusul 2 rekan yang ditangkap lebih dahulu. Sebelumnya, Polairut Polres Jembrana pada 26 Mei lalu menemukan 3 ekor penyu di pinggir pantai nelayan dalam kondisi hidup namun terikat. Polisi kemudian mengembangkan temuan ini dan lalu menggerebek para pelaku yang saat itu sedang mengangkut 12 ekor penyu dengan mobil pickup. Mereka berencana hendak membawa penyu tersebut ke Denpasar. Kebetulan langsung Kasat Polair, yaitu Bapak AKP Suparta, yang mendapati pickup berisi 12 penyu tersebut. Saat itu Bapak Kasat Polair langsung menabrakkan kendaraannya ke mobil pelaku karena tahu bahwa kemungkinan itu adalah polisi. Kedua pelaku kabur, yaitu supir dengan kernetnya AS. Tersangka AS di sebuah rumah kosong yang ada di Tegal Badeng. Dari hasil penangkapan yang dilakukan terhadap AS, kita dapati lagi atas nama KS yang selaku pembantu dari nelayan. Polres Jembrana saat ini masih memburu 2 orang pelaku lainnya, yakni seorang sopir dan nelayan. Polisi sudah mengantongi identitas kedua pelaku dan meminta mereka segera menyerahkan diri atau polisi akan bertindak tegas. Penyu hijau merupakan spesies yang langka di dunia sehingga satwa ini dilindungi undang-undang. Siapapun yang memperjualbelikan satwa ini bisa terancam pidana penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Polres Jembrana mulai memeriksa oknum yang mengaku wartawan yang dilaporkan pemilik salah satu SPBU di Jembrana karena diduga melakukan pemerasan. Polisi sudah memanggil pelaku dan meminta keterangan di Satreskrim Polres Jembrana akhir pekan lalu. Penyidik meminta klarifikasi dari pelaku atas laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan pemilik SPBU. Sebelumnya Dewan Pers di Denpasar juga sudah memeriksa kasus ini dan menyimpulkan produk jurnalistik yang dibuat oknum wartawan tersebut bukan murni karya jurnalistik, sehingga bisa dipidana. Saat ini Polres Jembrana belum memberikan keterangan lantaran kasus ini masih dalam proses penyidikan. Kasus perkembangannya masih dalam penyelidikan, di mana pihak yang terlapor yaitu sudah dilakukan pemeriksaan oleh rekan-rekan penyidik dari Satreskrim Polres Jembrana. Kalau sampai saat ini sudah berapa saksi yang di Sementara baru, kalau tidak salah, baru saksi pelapor dan beberapa saksi serta terlapor sudah diklarifikasi. Oke. Jadi sifatnya masih undangan untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan dalam laporan polisi. Sebelumnya pemilik salah satu SPBU di Jembrana melaporkan oknum yang mengaku wartawan karena diduga melakukan pemerasan dan melanggar Undang-Undang ITE. Pelaku diduga membuat berita terkait SPBU namun tanpa meminta konfirmasi ke pihak SPBU. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.
Memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih Pilkada serentak 2024, jajaran Bawaslu Kabupaten Bangli mulai rekrut panitia pengawas kelurahan dan desa atau PKD. Proses perekrutan berlangsung di masing-masing Panwascam di Kabupaten Bangli. Dari 155 pelamar yang mengikuti tes untuk menjadi anggota PKD, hanya 72 orang yang diterima. Mereka akan ditugaskan di sejumlah desa atau kelurahan di Bangli. Dalam proses perekrutan, Bawaslu mengingatkan agar Panwascam menggali lebih si pelamar saat tes wawancara sesuai dengan petunjuk teknis. Salah satunya adalah tidak boleh ada anggota PKD yang terafiliasi dengan partai politik alias harus netral. Apakah pernah menjadi anggota partai politik atau tidak, yang utama biar nanti kedepannya dia dalam bertugas betul-betul bisa netral di dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Ketua Panwascam Bangli, Nikomang Mahadiastiti juga memastikan saat rekrutmen calon harus menguasai undang-undang tentang pilkada. Yang pertama pengetahuan tentang undang-undang pilkadaan seperti itu. Kemudian selain itu juga terkait integritas juga. Kemudian pengetahuan kewilayahan. Perlu diketahui bahwa karena pengawas kelurahan desa ini harus mengetahui wilayah pada saat nanti bertugas melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing. Bawaslu Kabupaten Bangli memastikan badan ad hoc yang dibentuk benar-benar berkualitas dan bebas dari pengaruh partai politik, sehingga pelaksanaan pilkada serentak pada bulan November 2024 berjalan tertib dan demokratis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.